lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa, memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian, meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pertanian desa. Maksud dan tujuan pendirian Bumdes Merasa, dimasukkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi pertanian. Yang kedua, tujuan Bumdes Merasa dapat mengembangkan unit usaha dalam memperdayakan potensi ekonomi pertanian serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui dukungan lembaga kewirausahaan, pendirikan pusat pelayanan informasi bisnis teknologi tepat guna di bidang pertanian, menciptakan peluang usaha masyarakat dan jaringan pemasaran hasil pertanian, mengembangkan manajemen Bumdes Merasa melalui pelatihan dan optimalisasi kinerja secara mandiri. Tadi sudah di angka di atas 30 juta, dan yang cash itu yang penjualan kontan itu sudah di angka 5 juta dalam jangka kurang lebih 1 bulan Pak. Hanya kekurangannya kemarin ini karena masih banyak yang butuh produk, kami terus terang masih kekurangan modal. Jadi mudah-mudahan ke depannya masih bisa ditambah di tahun ini, karena terus terang sudah lengkap sepunya administrasi Pak. Ada teman-teman bisa salayani pinjaman tapi dengan syarat tentang itu di wali pabrik. Jadi petani Pak itu tidak ada yang keberatan, karena itu Pak tujuannya untuk memperlancar nanti usaha kita. Mudah-mudahan ke depannya ada tambahan modal dan semua bisa diatasi. Katanya hari ini dia di Makassar pelantikan korpri sehingga tidak bisa hadir, makanya diwakilkan sama Bapak. Kemudian yang kami hormati Bapak Babinsa, juga pendamping desa, Ibu PPL, kemudian dari perwakilan kecamatan. Tadi Ibu Camat sebenarnya ada di sini, tapi karena tiba-tiba dari Dispenda nelpon katanya mau berkunjung ke kecamatan sehingga Bu Camat harus meninggalkan tempat. Ini baru-baru lagi saya di chat, mungkin beliau kalau sempat akan kembali ke sini sebentar. Kemudian yang kami hormati Direktur Bumdes dan pengurus, para kepala dusun, aparat desa, dan seluruh kelompok tani dan petani yang hari ini sama-sama hadir di tempat ini. Sebagai pemerintah tentu mengapresiasi pengurus Bumdes, karena launching ini diinisiasi oleh Bumdes sendiri. Ini tanda-tanda kalau Bumdes kita ini akan maju, karena serius ya. Oleh karena itu saya memohon kepada kita semua, mari kita memberikan dukungan sehingga Bumdes ini bisa berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Tadi kita dengar, ini luar biasa. Kalau saya mendengar tadi visi dan misinya, hampir rata-rata konsep pertanian ada di dalam. Konsep pertanian yang saat ini banyak dikembangkan orang di luar ya, pertanian berkelanjutan. Bagaimana caranya supaya usia pertanian kita ini panjang. Karena kan ada teori yang mengatakan bahwa kimia ini sebenarnya memusnahkan kita punya pertanian, tetapi tentu ada konsep-konsep baru yang update, diikuti terus, termasuk kita berharap Bumdes bisa mengikuti update informasinya terkait soal bagaimana cara mengembangkan pertanian yang lebih baik, ya tentu itu yang kita harapkan. Dan menurut saya tadi disampaikan, yang saya garis bawahi pertanian berkelanjutan, nah itu semua. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Bumdes ini memang baru berdiri di tahun kemarin, dan itu didampingi langsung oleh Bapak Pendamping Desa Pak Sabuding, luar biasa. Jadi kemarin hampir di seluruh Kabupaten Polewali Mandar ini Bumdes ini tiarap, bahkan banyak yang bermasalah. Ada beberapa yang sudah ditahan karena yaitu tadi dikasih modal tapi tidak jelas, bahkan tidak ada yang tumbuh sesuai dengan
apa yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa BUMDes itu bagaimana mengembangkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Tetapi kemarin ini yang kita lihat banyak BUMDes yang hanya sekedar bergerak di bidang jasa dan itu tidak connect dengan apa yang ada potensi di desanya. Karena itu kalau kita ini ya hampir 90% sumber daya alam kita itu terkonsentrasi di pertanian, sehingga menurut saya keputusan yang diambil oleh BUMDes ini sudah sangat tepat. Bahkan ketika saya laporkan ke BUMDes, PMD, beliau memberikan apresiasi yang luar biasa. Banyak yang memberikan apresiasi luar biasa dan berharap bahwa mudah-mudahan BUMDes Desa Dapka ini ke depan bisa menjadi contoh. Karena kita ini Pak bersaing dengan desa-desa lain. Setiap desa bikin BUMDes. Bahkan pemerintah pusat sangat mensarankan desa kalau mau maju kuncinya ada sama BUMDes. Kalau BUMDesnya desa tidak maju, sederhana kita mengukur majunya sebuah desa. Kalau BUMDesnya bagus, kesejahteraan masyarakatnya bagus, itu tanda-tanda bahwa desa itu maju. Jadi kalau BUMDes tidak bagus, itu adalah salah satu indikator bahwa desa ini bagus atau tidak. Ini adalah dilihat dari sumber pendapatan masyarakat. Karena itu bicara tentang ekonomi di desa, maka yang diharapkan membangun sektor ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu ada di BUMDes. Nah, makanya BUMDes ini penting sekali. Oleh karena sekali lagi kita kasih aplaus sama pengurus BUMDes dulu, yang menurut saya ini luar biasa. Bahkan ini Pak, saya rasa yang melakukan launching BUMDes ini tidak semua, ya baru pertama kali ini ada ya. Berarti ini luar biasa. Harusnya dia dikasih sertifikat Pak Kadis. ya itu harapan kita ya. Oleh karena itu, tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada kita, sebagus apapun visi yang kita mau bangun, tapi kalau tidak didukung oleh masyarakat sebagai objek dari BUMDes ini, percaya Pak, pasti hancur itu apa-apa. Jadi kuncinya juga ini bukan hanya ada pada pengurus BUMDes. Kunci utamanya ini justru rohnya BUMDes ini ada di masyarakat sebagai objek. Karena ingat BUMDes ini milik kita semua. Karena kalau apa yang direncanakan BUMDes itu berjalan bagus, maka kita sendiri yang mendapatkan hasilnya. Petani sendiri yang akan enak. Tapi kalau kita sendiri yang merusak sistem yang dibangun oleh BUMDes, berarti kita sendiri rugikan diri kita. Karena itu penting sinergi, bahwa ini adalah milik kita bersama dan untuk kita semua. Bukan untuk kepala desa, bukan untuk pengurus, tetapi untuk masyarakat, terutama kita ini karena berada di sektor pertanian. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa kita berharap BUMDes ini seperti yang tadi disampaikan, memang karena ini kita baru merangkak ya, jadi tentu belum bisa kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan semua. Karena BUMDes ini bicara jangka panjang. Ya kalau hari ini modal kita baru 50 juta Pak Direktur, ya bersabar Ki. Karena kita sudah menghitung-hitung harusnya omset yang dimiliki BUMDes kalau mau bagus dan masyarakat petani kita ini sudah enak, apapun yang dia butuhkan BUMDes bisa siapkan, ya kira-kira bicara di angka sampai 1 miliar lah, baru BUMDes ini bisa berjalan bagus. Karena itu mari kita terus bekerja sama mewujudkan itu. Kalau BUMDes kita sudah omsetnya sudah 1 miliar, berarti petani ini semua apapun yang kita butuhkan berarti BUMDes sudah mampu menyediakan. Jadi itu harapan kita ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita tambah modal lagi. Ya, semua tergantung sama pendamping. Kalau dana cukup. Ini juga yang susah karena kita mau tapi dana tidak cukup. Sebenarnya kemarin rencana awalnya kita mau bantuan modal ke BUMDes itu 100 juta. Tapi setelah kita hitung semua kegiatan ternyata tidak cukup. Makanya dikurangi di angka 50. Dan untuk tahun ini ada beberapa kegiatan yang sudah sementara kita susun, itu kayaknya tidak dapat lagi. Karena untuk tahun ini ada beberapa kegiatan yang kita mau lakukan, termasuk kalau setahun kemarin konsentrasinya ada di Dusun 3 Lakejo dan Dusun 2. Tahun ini konsentrasi kita di Dusun 1 dan Dusun 4. Ya. Oleh karena itu BUMDes sabar Ki, mudah-mudahan tahun ini masih ada anggaran yang bisa kita sisipkan untuk BUMDes.
Karena saya juga melihat dan bicara langsung sama Pak Direktur, betul-betul butuh ini. Bahkan saya lihat sudah ada yang saya bilang, perbaiki aturanmu, perbaiki regulasimu, sehingga masyarakat ini kita bisa ajak berinvestasi. Jadi untuk membesarkan BUMDes, mengharapkan dana BUMDes ini mitra kemana-mana. Karena BUMDes ini setara dengan perusahaan dan itu resmi, ya resmi Pak ya, terdaftar di Kemenkumham dan sebagainya. Oleh karena itu, dan saya lihat sudah ada yang investasi, ini luar biasa, berjalan 1 bulan, tetapi BUMDes ini sudah ada yang masyarakat kita yang berinvestasi ke BUMDes, walaupun nilainya kecil, ya mungkin ada 1 juta, 2 juta, tinggal ke depan berbagi modal. Kan enak memang sebenarnya kalau mau dipikir, daripada uang kita simpan di bank, kalau ada uang lebih baik kita investasi di BUMDes, hasilnya jauh lebih jelas. Karena kalau di bank justru berkurang uang setiap bulan, ada potongan. Jadi kalau dalam 1 tahun potongan itu banyak sampai kita juga. Jadi kalau misalnya BUMDes regulasinya sudah bagus, karena sementara terus dibenahi, masyarakat yang punya uang daripada menyimpan di bank bisa kita investasi di BUMDes bagi hasil. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena manfaatnya juga banyak, karena dampaknya dinikmati oleh masyarakat. Kalau di bank paling yang dinikmati orang-orang pengusaha besar, konglomerat. Kalau di BUMDes ya mungkin yang bisa nikmati uanta itu ya bermanfaat untuk orang-orang kecil, terutama kita ini para petani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi sekali lagi BUMDes ini mari kita letakkan sama-sama memulai ya, kita memulai. Saya berharap BUMDes ini bisa bertumbuh kembang, karena jujur seperti tadi disampaikan bahwa belum ada yang melakukan launching. Launching ini adalah bukti keseriusan, bukti transparansi pengurus kepada masyarakat bahwa kita siap menampung masukan-masukan masyarakat untuk kita kaji dan cari jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan kepada kita di tempat ini bahwa selain BUMDes ini bergerak di bidang pestisida dan sebagainya, untuk tahun 2023 dana ketahanan pangan kita bergerak di sektor peternakan. Kenapa peternakan? Karena pertanian terpadu rata-rata kalau misalnya kita bicara di Jawa, petani yang hebat, petani yang maju sekarang itu adalah mereka yang melakukan pertanian terpadu. Apa itu terpadu ya? Tidak hanya bicara, karena antara pertanian dengan peternakan saling membutuhkan. Jadi mungkin kotoran ternak itu bisa bermanfaat untuk kesuburan pertanian kita, jerami dari hasil gabah yang selama ini kita buang saja itu bisa bermanfaat untuk pakan. Sehingga kita coba galakkan ini. Sekali lagi kita memulai ya, kita memulai, dan untuk tahun ini kita mengadakan kambing sekitar 32 ekor. Dan perlu saya sampaikan kepada kita, kemarin awalnya rencananya itu kita bagi ke peternak-peternak yang sudah ada. Tapi setelah kita konsultasi sama pakar ternak, beliau meminta bahwa jangan seperti itu Pak, karena sudah berapa banyak desa yang kami dampingi tidak ada yang berhasil. Kalau itu dibagi-bagi ke masyarakat, karena masyarakat mindsetnya ini selalu mengatakan kalau sudah dibagi ya sudah, tidak ada lagi, tidak perlu lagi dikembangkan apa dan sebagainya, banyak yang menjual. Sehingga setelah kami berkonsultasi dengan ahli-ahli peternakan, beliau mensarankan bahwa kalau mau sukses ini program peternakan tak Pak, harus 1 kandang. Akhirnya kita pusing karena tidak ada anggarannya kandang. Karena itu saya salut juga sama teman-teman yang akan mengelola peternakan ini, karena jujur Pak, di peternakan ini sepertinya seleksi alam. Karena dulu awalnya 30 orang, akhirnya berkurang, mundur, banyak yang mundur, menjadi 15 orang. Sudah itu mundur lagi, banyak yang mundur. Dan alhamdulillah hari ini ada bertahan mungkin sekitar 10 orang. Dan hakul yakin, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa mungkin yang lain itu memang belum dikasih jalan Tuhan untuk sukses. Tetapi 10 orang ini saya hakul yakin, optimis bahwa apa yang kalian lakukan menjadi jembatan untuk menuju sukses. Karena
kalau betul-betul kita lakukan ini peternakan itu luar biasa. Jadi konsepnya seperti ini peternakan. 32 ekor. 32 ekor itu dipelihara oleh kelompok. Jadi berkelompok ya. Nah, tugasnya kelompok adalah mengembalikan modal. Jadi kan banyak ini untungnya sebenarnya. Jadi tugasnya kelompok adalah mengembalikan modal lewat BUMDes. Kemudian BUMDes membentuk lagi kelompok lain yang mau. Jadi yang mau saja Pak ya, karena tidak bisa juga banyak ini program yang gagal karena kita hanya sekedar mengikut dengan desa-desa lain. Banyak sekali. Seperti kemarin misalnya ternak apa, ikan apa dan sebagainya. Memang banyak yang sukses, banyak juga yang gagal. Tapi sampai hari ini sangat jarang yang sukses karena hanya sekedar menciplak. Makanya kemarin saya sampaikan sama pengurus ternak, saya tidak mau datangkan kambing sampai kalian betul-betul sadar, yakin bahwa apa yang kalian lakukan ini bagus dan insya Allah berhasil. Baru kita datangkan kambingnya. Kambingnya sudah ada, tapi sekali lagi kita tidak datangkan kalau teman-teman ini belum merasa yakin bahwa beternak itu bisa menjadi kita sukses. Makanya saya suruh pokoknya keliling dulu, pergi belajar dulu, sampai ke Tinambung apa, pergi lihat semua di mana kandang-kandang hebat, di mana kandang-kandang besar. Dan alhamdulillah mereka-mereka ini sudah melihat dan sudah yakin bahwa oh ternyata beternak itu bisa kita lakukan berapapun ini. Nah biar kalau dulu itu Pak, mungkin orang kalau beternak 5 saja kambing, sebelum mereka pergi bilang setengah mati ini. Tapi setelah mereka pergi jalan, keliling apa dan sebagainya, nah sekarang bahasanya sudah luar biasa. Biar 3 orang kayak ini Pak, biar 100 kambing ini mampu Kak. Berarti ini sudah luar biasa ini. Nah, makanya sekali lagi kita berharap juga semua yang kita letakkan fondasinya ini bisa berjalan dengan bagus. Selain BUMDes bicara di sektor pertanian, peternakan juga ya. Kita berharap mudah-mudahan konsep peternakan kita juga ini bisa bertumbuh baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya rasa 1 tahun sebenarnya itu. 1 tahun saja itu kalau berjalan dengan normal ini kambing sudah bisa dikembalikan modalnya. Karena 1 tahun 2 kali melahirkan. Kalau 32 kambing melahirkan rata-rata saja 2 per 6 bulan. 2 kali melahirkan itu sudah luar biasa ya. 30 menjadi 60 9 bulan. Kembali modal itu bisa makin lagi bentuk kelompok yang lain. Jadi seperti itu konsepnya ya. Jadi seperti itu konsepnya. Pengurus BUMDesnya lagi yang tidak bergerak. Nah alhamdulillah luar biasanya Dakka ini pemerintah desa dengan pengurus BUMDes, direktur BUMDes itu sama-sama kompak ingin membangun desa melalui BUMDes ini. Dan kita melihat analisa kelayakan usaha yang dikerjakan BUMDes di sini adalah pertanian dan sumber daya manusia dan sumber alamnya di Dakka ini adalah mayoritas petani dan luas lahan pertanian juga luar biasa di sini. Tidak semerta-merta anggaran sekian, ini mau dikerja, tidak. Beliau ini melihat potensi apa yang ada di desa Dakka. Dilihat analisa kelayakan usahanya ini apa, cocoknya apa. Dan itu juga salah satunya adalah hasil dari mungkin wawancara atau komunikasi dengan masyarakat, sehingga lahirlah program Marasa ini. BUMDes Marasa ini adalah di bidang pertanian yang bersumber dari APBN, berarti duitnya negara rie. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan bahwa APBN itu Pak harus dikelola dengan baik, pencatatan, pelaporan, semua lengkap. Jadi Tabe mohon izin Pak Direktur, semua kegiatan-kegiatan pendanaan yang ada di BUMDes ini itu sebaiknya diperbaiki catatannya. Pokoknya semua administrasi tak lengkap, kalau perlu didokumentasikan. Kemudian kedua yang perlu kami juga sampaikan bahwa suksesnya BUMDes ini Pak adalah tergantung dari kita masyarakat yang hari ini sudah merasakan mungkin penjualan saprodi yang hari ini mungkin sudah merasakan itu perlu kita jaga baik-baik. Kalau BUMDes kita ini baik, BUMDes kita ini tumbuh berkembang, tahun depan enak Miki direktur menyampaikan kepada pemerintah desa, Pak deh kurang ya doi gue. Putaran uang ini sangat kurang, masih banyak masyarakat atau petani yang membutuhkan.
itu enak bikin masukan, karena di Pemdes itu Pak, ketika dimasukkan proposal, ya mohon izin Pak, di Pemdes itu ketika kita masukkan proposal untuk pengajuan dana Bumdes, selalu dilihat LPJ-nya. Tukang bandir ya, dan bandir sangat merah anggaran. Nah, kita selalu tuh ditanyai di Pemdes, mana LPJ tahunannya ini Bumdes. Ketika kita mau masukkan penambahan anggaran, pasti ditanyai, menjadi syarat utama itu adalah LPJ. Jadi mohon izin Pak Direktur, selalu kami ingatkan bahwa pencatatannya itu diperbaiki, karena ketika nanti laporan pertanggungjawaban tahunan itu enak Ki. Jadi kalau bisa ada LPJ panen per 4 bulan kayaknya. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa konsep Bumdes hari ini adalah konsep internasional. Kenapa saya katakan internasional? Saya pribadi Pak pernah kerja di sebuah perusahaan perbankan, itu ada 3 profesor dan 2 ahli finansial, ya ahli finansial yang ada di Jakarta, memikirkan program-program apa yang bagus masuk di Polewali Mandar. Hari ini konsepnya sama di sini. Saya pernah 7 tahun bahkan saya kenal Pak Mustaqim ini melalui program itu. Konsepnya sama dengan hari ini yang beliau terapkan. Memberikan bantuan kepada masyarakat dengan menyiapkan LIPEM atau orang yang siap membeli barang yang hasil dari kita biayai. Itu konsepnya sama dan luar biasa apa ya? Di sini tuh banyak profesor yang bisa memikirkan seperti itu. Ini konsepnya. Kemudian selanjutnya untuk para peminjam KB. Hari ini yang merasakan kegiatan Bumdes kita, ada yang hadir ya? Artinya yang jadi hari ini ada yang hadir yang sudah merasakan program Bumdes merasa kita ini dengan pemberian pinjaman pestisida. Ada banyak ya. Inilah kami juga apresiasi kepada pemerintah desa dengan Direktur Bumdes bahwa saya juga Pak, orang tua saya petani, kadang sampai di rumah biasa curhat, apalah dipakai beli racun ini, naruamu kan gere batang atau apalah padi. Nah hari ini luar biasa dekat, sudah menerapkan seperti itu, sudah membantu masyarakat dekat pada umumnya itu pada khususnya di masyarakat petani itu menjawab keresahan petani. Jadi tidak resah Miki, mau ambil para luang, ada mau dibikin, mau Porda mungkin bisa konsultasi kepada Direktur Bumdes kira-kira apa, dan kebetulan beliau Direktur Bumdes ini adalah orang yang paham dengan tanaman. Saya paham betul dengan beliau. Beliau ini bukan sekedar Direktur Bumdes, tapi beliau juga adalah pelaku di pertanian sendiri. Karena banyak penjual pembeli yang masuk di dalam desa. Jadi ya bagaimana caranya untuk mengambil nota itu untuk keluar ke penjual yang di luar. Yang kedua, kalau perlu jangan cuma di lingkungan dusun satu saja ini, karena kebetulan saya punya kelompok ini di hulu, termasuk di perbatasan Banato Rejo dengan Daka, itu saya punya ada kelompok di situ. Namanya Tunas Jaya. Kalau perlu di Senggol juga masuklah, termasuk direkturnya Pak Bumdes ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini ada beberapa masukan teman-teman petani sama saya. Ada permintaan Pak ke Bumdes, sebisanya sebelum perbelanjaan produk itu ada catatan masing-masing kelompok bilang ini kebutuhannya. Jangan belanja dulu sebelum ada catatan dari masing-masing kelompok. Jadi insya Allah tidak ada stok barang yang akan tertinggal. Karena perlu diketahui
itu Pak, produk itu masing-masing petani lain keinginannya. Sama-sama misalnya penggerak batang mereknya ini, tapi yang petani lainnya mereknya ini. Jadi saya kira seperti itu Pak, demikian. Apakah kita bisa meminjam di kelompok? Saya bilang kalau di luar dari lingkungan saya, yang bertanggung jawab nanti itu adalah ketuanya. Saya sudah sampaikan kemarin, insya Allah ke depannya itu. Jadi yang ke pabrik itu hanya sekitar lingkungan di sini. Jadi ada pertanyaan kemarin apa dari kelompok lain dari Rakejo Muhajirin, dia bilang apa kita bisa meminjam. Saya bilang bisa saja meminjam, yang penting stok masih ada, dan dengan syarat ketuanya yang bertanggung jawab. Itu saya sudah serahkan kemarin pertanyaan dari kelompok Muhajirin. Jadi terus terang ada program juga Bundes untuk tanaman horti juga. Saya sudah berbincang-bincang dengan kepala dusun Butudaka. Ada lokasinya itu di sekitar gunung. Saya sudah tinjau kemarin. Dia bilang tanaman apa yang cocok di sini. Saya bilang sayuran bisa seperti terong ungu, cabai, bisa juga melon. Dan saya kasih tahu bibitnya itu sudah siap. Jadi kemarin itu sudah diambil racun rumput untuk disemprot rumputnya. Jadi kalau sudah siap tanam, saya akan antar bibitnya ke lokasi. Saya akan bimbing sampai berhasil, Pak. Iya, insya Allah. Karena terus terang sudah ada beberapa anggota petani yang berhasil Sabina, termasuk saya punya keluarga di belakang ada sudah beberapa. Dia tanam timun. Saya sarankan kalau mau tidak pinjam racun atau pupuk, sebenarnya gampang sekali. Saya arahkan, alhamdulillah berhasil kemarin. Saya arahkan pematanya Pak itu dimanfaatkan untuk tanam timun. Karena termasuk ada satu anggota namanya Ipan. Dia pematanya itu hanya berapa pematan saja, berapa meter. Dia hanya tanam satu bungkus. Itu sudah mencetak kemarin uang itu sekitar 7 juta Pak. 7 juta. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi contoh di sekitarnya, karena terus terang itu yang dibimbing itu walaupun tidak disuruh dia sudah bergerak. Saya lihat karena sudah lihat hasilnya Pak, itu sudah mulai tanam lagi. Nah, dana Bundes ini bertujuan untuk dijadikan modal bagi masyarakat yang ada di Desa Daka ini sendiri. Jadi saya perlu sampaikan sedikit bahwasannya Bundes yang sudah dikucurkan oleh pemerintah desa tahun 2023 ini yang sebesar 50 juta ya. Sebesar 50 juta mudah-mudahan bisa dikembangkan oleh pengurus yang sudah ada. Pengurus harus berinovasi bagaimana Bundes ini kita bisa kembangkan dari modal 50 juta bisa berkembang lagi dan berkembang lagi, sehingga petani-petani yang ada di Desa Daka ini tidak lagi mencari kebutuhan-kebutuhan untuk tanaman-tanamannya seperti misalnya racun atau pupuk yang berupa pupuk cair. Mungkin mereka bisa mengambil di perusahaan yang ada di desa itu sendiri, itu perusahaan yang dinaungi itu namanya Bundes. Sebagaimana tadi disampaikan oleh salah satu pengurus Bundes, dia sudah bekerja sama dengan toko yang besar yang bisa memfasilitasi untuk pengadaan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani. Karena di Desa Daka ini alhamdulillah kita dikaruniai persawahan yang luas, jadi sehingga tinggal kita memahami masyarakat yang harus memanfaatkan peluang dengan catatan bahwasanya Bundes ini bukan dana hibah bagi masyarakat itu sendiri, tapi dana itu kita putar bagaimana sehingga bisa berkembang, bisa juga dikembangkan oleh pemerintah desa. Nah, kemarin ada kebetulan saya berteman
aparat desanya Bumi Mulyo. Bumi Mulyo itu kemarin dia sempat memposting itu dana bumdesnya, alhamdulillah mereka sudah mampu memberikan door prize bagi anggota-anggota yang sudah bergabung di bumdesnya itu sendiri. Artinya bumdesnya itu sudah berkembang. Nah, mudah-mudahan saya juga berharap mudah-mudahan di Kecamatan Tapango ini bisa ada juga bumdes dari desa sebanyak 13 desa di Kecamatan Tapango, ada juga bumdes yang bisa berkembang sehingga masyarakat apabila butuh sesuatu itu bisa difasilitasi oleh bumdes itu sendiri. Nah, saya perlu sampaikan kepada teman-teman pengurus, perbaiki buku administrasinya, sehingga penggunaan dana itu jelas ada pertanggungjawaban yang bisa kita sampaikan ke pemerintah desa, karena mengingat dana ini akan diaudit Pak, bukan dana hibah yang harus begitu saja digunakan. Jadi sehingga saya perlu mudah-mudahan dengan bimbingan ibu pendamping, teman-teman yang ada di desa itu, teman-teman berkreasi bagaimana pelaporan penggunaan dana-dana yang teman-teman kelola itu bisa dikelola dengan baik. Kalau memang itu adalah kebutuhan warga dan itu bisa berkembang, kenapa tidak kita kasih? Apalagi ke depan ini kan pertahanan kita, ketahanan pangan Pak, perut kita yang mau dijaga ini oleh pemerintah. Jadi kalau bapak-bapak bisa jadi petani sukses melalui BUMDes, 100 juta pun tidak masalah, itu kecil, itu berapa sih? Mudah-mudahan hari ini berkah, banyak malaikat yang mengaminkan niat baik kita. Semoga ke depan dapat bisa menjadi lebih baik, dan doakan Pak Desa dan Ibu Camat dan kita semua sehat walafiat bisa melihat Daka sukses ke depan insyaallah. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini Pak, ada perusahaan di Palu yang membeli daun kelor. Jadi daun kelor itu dibuang saja sudah tumbuh di sini. Nah, karena itu kemarin sudah ketemu dan kita lagi mencoba membangun sinergi. Nah, sekarang kita sudah beli bibit, insya Allah untuk 10.000 bibit kita akan membibit 10.000 untuk kita bagikan nanti. Tetapi dengan catatan nanti BUMDes lagi yang akan membeli. Jadi daunnya itu Pak, daun kelor itu dijual per kilo. Nah, karena itu kita sudah menghitung kalau 10.000 itu Bu Camat di Desa Daka dibagi 500 kakak lah. 500 kakak lebih berarti sekitar kalau bisa 20 pohon per rumah. Saya rasa kita sudah mencapai target 10.000 untuk bisa berkontrak dengan perusahaan. Jadi ada optekernya. Jadi ada yang sudah siap membeli dan itu perusahaan langsung. Bukan sesuatu yang seperti kemarin itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Seperti porang. Nah, porang itu sebentar sekali muncul, langsung di atas sekali, sekarang hilang lagi. Nah, mudah-mudahan kelor ini kalau paling tidak laku kita makan. Jadi tidak ada salahnya ya. Nah, hanya saja ada bibit khusus yang sudah kita buat. Insya Allah sekarang ini di rumah pembibitan kita sementara targetnya juga 10.000 pepaya. Nah, kalau bisa 10.000 juga daun kelor. Itu hanya sekedar menyampaikan ke kita semua. Terima kasih. Sambil menunggu panggilan makan siang.